Di pinggiran kota Suining di provinsi Sichuan, tinggal sebuah keluarga sederhana yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak mereka, perempuan dan laki-laki. Ketika si anak perempuan yang bernama Luo Xiaomin duduk di bangku SMA, ayahnya terserang stroke. Hilang sudah pencari nafkah utama keluarga. Untung saja sang ibu bekerja sebagai guru SD dan dirinya lah kemudian yang menjadi pencari nafkah tunggal keluarga. Kehidupan keluarga itu memburuk. Meski begitu, si sulung Luo Xiaomin dan adiknya tetap meneruskan sekolah. Keduanya dikenal sebagai murid berprestasi. Setamat SMA, Xiaomin diterima di Fakultas Hukum Southwest Petroleum University di Chengdu, Provinsi Sichuan. Di kampus, gadis itu dikenal pendiam dan minder. Semua ini akibat kondisi keuangan keluarganya yang pas-pasan. Meski begitu, dia sempat berpacaran dengan seorang teman kuliah. Namun hubungan itu kandas di tengah jalan setamat kuliah karena keduanya bekerja di kota berbeda. Dengan nilai akademis yang baik, pada 2007 Xiaomin diterima bekerja di perusahaan PetroChina di kota Jianshui di provinsi Gansu. Gajinya tergolong besar pada masa itu sekitar 15 juta rupiah per bulan. Kini kehidupan Xiaomin membaik, demikian juga keluarganya. Gadis itu rutin mengirimkan uang kepada orang tuanya untuk biaya berobat sang ayah dan biaya pendidikan adiknya. Tapi setelah 5 tahun bekerja di PetroChina, mendadak Xiaomin mengundurkan diri. Kepada orang tuanya dia bilang tidak betah tinggal di kota Jianshui. Iklim, makanan, dan dialeknya berbeda dengan kota asalnya di Suining. Gadis itu sempat pindah ke Chengdu dan bekerja di sana. Namun karena gajinya jauh lebih kecil dari gajinya terdahulu, dia tidak betah. Hingga kemudian dia putuskan kembali ke rumah orang tuanya di Suining. Tabungan Xiaomin tidak banyak sebab dia baru 5 tahun bekerja. Lagi pula selama ini sebagian besar gajinya sudah habis dipakai membantu keluarga. Di rumah nyaris setiap hari Xiaomin diomeli sang ibu. Wanita itu tidak henti-hentinya mempertanyakan keputusan Xiaomin berhenti bekerja. Kenapa kau berhenti bekerja? Padahal gajimu bagus. Kita kan butuh biaya termasuk adikmu. Tak tahan terus-menerus diomeli, Xiaomin memutuskan pindah kembali ke Chengdu dan bekerja di sebuah pabrik. Di sana dia menyewa sebuah tempat tinggal di kawasan kumuh. Tak lupa dia kirimkan sebagian gajinya yang tak seberapa untuk membantu keluarga. Namun lagi-lagi Xiaomin tidak puas dengan pekerjaannya di pabrik. Sebagai sarjana hukum, dia berusaha mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih baik seperti pekerjaannya dulu. Mungkin gelar S1 saja tidak cukup. Aku perlu gelar master untuk mendapatkan pekerjaan dan gaji yang lebih baik. Demikian pikir Xiaomin. Gadis itu pun mulai belajar mempersiapkan diri mengikuti tes masuk program master. Namun keinginan itu mendadak buyar ketika pada November 2012 Xiaomin menerima kabar ibunya didiagnosa menderita kanker payudara stadium awal. Sang ibu menolak menuntaskan pengobatan. Kita tidak punya uang, begitu katanya pada Xiaomin. Mendengar hal itu, Xiaomin segera pulang dan meyakinkan sang ibu untuk berobat dan menjalani radioterapi di rumah sakit kanker di Chengdu. Dia berjanji akan mengupayakan biaya pengobatan sang ibu. Pada Januari 2013, gadis itu minta tolong pamannya agar sementara merawat sang ayah yang stroke karena Xiaomin akan membawa ibunya berobat ke rumah sakit kanker di Chengdu. Di kota Chengdu, Xiaomin menyewa sebuah kos-kosan berukuran 5 meter persegi bagi sang ibu di dekat rumah sakit agar wanita itu mudah menjalani perawatan. Xiaomin tidak ingin ibunya tinggal di rumah kontrakannya di kawasan kumuh karena jaraknya jauh dari rumah sakit. Selama 2 bulan, Xiaomin setia menemani sang ibu menjalani pengobatan. Pada saat itu, adik Xiaomin juga sudah bekerja sehingga bisa sedikit membantu keuangan keluarga. Secara rutin, sang adik menelpon kakak dan ibunya untuk menanyakan keadaan mereka. Namun pada pertengahan Maret 2013, sang adik menelpon kakak dan ibunya berkali-kali tapi tidak ada jawaban. Keduanya hilang, seolah lenyap ditelan bumi. Khawatir ada hal buruk menimpa keduanya, pada 19 Maret 2013, sang adik melapor kepada polisi Chengdu. Dia menjelaskan sejak bulan Januari, kakak dan sang ibu yang mengidap kanker tinggal di kos-kosan di dekat rumah sakit di Chengdu untuk menjalani pengobatan. Namun kini keduanya hilang tanpa kabar berita, tak bisa dihubungi.
Polisi lalu mendatangi kos-kosan Xiaomin dan ibunya. Mereka tidak menemukan siapapun di sana. Yang menarik perhatian mereka, kamar kos begitu bersih. Namun saat diteliti di tembok, tampak titik-titik darah. Anehnya lagi, spray tempat tidur hilang. Seorang penghuni kos mengatakan pada polisi, dia sempat melihat celah pintu kamar Xiaomin diblok dengan spray dan dia melihat ada ceceran noda darah. Polisi menyimpulkan keadaan itu sangat mencurigakan. Kemana Xiaomin dan ibunya? Apa yang sesungguhnya menimpa mereka? Pada 21 Maret 2013, 2 hari setelah Xiaomin dan ibunya dilaporkan hilang, beberapa pekerja konstruksi di kawasan Chengdu dikejutkan bau busuk yang berasal dari sebuah koper dan 2 tas yang ditaruh di tempat sampah konstruksi. Ketika membuka koper dan tas, mereka menyaksikan pemandangan mengerikan. Penemuan itu dilaporkan pada polisi yang segera mengevakuasi koper dan 2 tas berisi potongan jasad manusia. Tim forensik yang menangani penemuan menyimpulkan jasad itu seorang wanita berusia sekitar 50-an. Siapakah wanita itu? Polisi memeriksa laporan tentang orang hilang dan menemukan pada tanggal 19 Maret seorang pemuda melaporkan perihal hilangnya ibunya yang menderita kanker dan kakaknya yang bernama Luo Xiaomin. Mungkinkah potongan jasad wanita berusia 50-an itu adalah ibu si pemuda? Untuk memastikan, polisi mendatangi rumah sakit tempat sang ibu menjalani perawatan. Mereka mengambil sampel darah guna dicocokkan dengan DNA jasad dan hasilnya cocok. Jelas sudah jasad itu adalah ibu si pemuda. Namun di mana si kakak yang bernama Xiaomin? Polisi mendapat informasi dari sang adik alamat rumah kontrakan kakaknya Xiaomin. Ketika mendatangi rumah kontrakan Xiaomin, polisi tertegun. Mengapa Xiaomin menyewa tempat tinggal di kawasan yang sangat kumuh? Setahu mereka gadis itu seorang berpendidikan, cerdas, yang bergelar sarjana hukum dan pernah bekerja di perusahaan PetroChina. Mengapa nasibnya jadi begitu mengenaskan? Polisi berbicara dengan Xiaomin dan memberitahu penemuan jasad ibunya. Gadis itu terkejut dan mengatakan dirinya tidak tahu menahu tentang apa yang menimpa ibunya. Menurutnya, ibunya dan seorang pasien memutuskan pergi dari kos-kosan untuk bersama menyewa rumah. Polisi memeriksa rekaman CCTV di tempat kos. Tampak pada 19 Maret 2013 pukul 12 siang, Xiaomin dan ibunya masuk bersama ke kos-kosan. Berarti saat itu sang ibu masih hidup. Setelah itu rekaman CCTV menunjukkan pukul 2 subuh Xiaomin melakukan hal ganjil. Dia mengambil ember dan alat pel dari kamar mandi dan membawanya ke kamar kosnya. Polisi kemudian memeriksa tubuh Xiaomin dan menemukan bercak darah di kupingnya, celana panjang, kakinya, dan darah itu adalah darah ibunya. Polisi segera menahan gadis itu. Mereka yakin Xiaomin ada hubungannya dengan kematian sang ibu. Tapi Xiaomin tetap membantah. Dia mengatakan tidak tahu menahu apa yang menimpa sang ibu. Di depan polisi, gadis itu menunjukkan sikap ganjil. Terkadang berwajah datar, terkadang tersenyum, lalu tertawa cekikikan. Saat polisi menunjukkan potongan jasad ibunya, Xiaomin malah tertawa geli dan bilang ibunya tampak gemuk. Karena polisi tidak berhasil mengorek keterangan apapun dari Xiaomin, mereka pun menanyai keluarga, terutama adik Xiaomin. Sang adik mengatakan sejak ayah mereka menderita stroke, kondisi keuangan keluarga memburuk. Hal itu sempat menggoncang Xiaomin. Namun untunglah gadis itu memiliki prestasi akademis yang baik sehingga setamat kuliah diterima bekerja di perusahaan PetroChina dengan gaji yang lumayan tinggi. Namun sayangnya Xiaomin hanya bertahan 5 tahun bekerja di sana dan mengundurkan diri karena menurutnya tidak betah tinggal di kota Tianshui. Tentu saja keluarga kecewa Xiaomin berhenti bekerja, terutama sang ibu. Saat Xiaomin kembali tinggal di rumah orang tuanya di Suining, sang ibu terus-menerus mengomelinya. Menurut sang adik, ketika kemudian sang ibu didiagnosa menderita kanker payudara, Xiaomin lah yang langsung turun tangan dan memaksa agar sang ibu menjalani pengobatan hingga tuntas. Sebab itu sang adik tidak percaya dan tidak mengerti mengapa kakaknya Xiaomin tega membunuh ibunya. Apa alasannya? Melihat sikap ganjil Xiaomin, polisi kembali menanyai sang adik. Apakah kakakmu punya riwayat gangguan jiwa? Sang adik mengatakan tidak. Dia juga tidak mengerti mengapa kakaknya bersikap ganjil seperti orang gila.
Tapi sang adik mengatakan kepada polisi kakaknya adalah sarjana hukum. Dia yakin Xiaomin paham tentang hukuman yang tengah menantinya. Bisa jadi dia berpura-pura gila agar terbebas dari hukuman atau mendapat hukuman seringan mungkin. Dari sang adik pula, polisi memperoleh informasi Xiaomin sangat menghormati paman mereka, seorang PNS sukses. Sang paman yang membiayai kuliah Xiaomin sehingga dia berhasil menggondol gelar sarjana hukum. Polisi pun memanggil sang paman dan minta bantuan pria itu untuk bicara dengan Xiaomin dan mengorek informasi tentang pembunuhan sang ibu. Benar saja, begitu melihat sang paman datang, sikap Xiaomin langsung berubah. Dia lebih terbuka dan akhirnya mengaku, iya, dialah pembunuh sang ibu. Pada malam kejadian, menurut Xiaomin, dia dan ibunya tengah bercakap-cakap. Saat itu ibunya kembali mengatakan tidak mau melanjutkan pengobatan. Alasannya, mereka tidak punya uang. Memang betul, uang tabungan Xiaomin saat itu sudah habis. Sang ibu menyalahkan Xiaomin. Kalau dulu kau tidak berhenti bekerja, hidup kita tidak akan seperti ini. Biarlah aku mati saja di rumah. Aku tidak mau melanjutkan pengobatan. Kita tidak punya uang. Kau juga harus ikut pulang. Toh kau tidak punya pekerjaan. Mendengar omelan sang ibu, semua masalah, perasaan kecewa, sedih, putus asa yang dipendam Xiaomin seorang diri meledak. Aku tidak mau pulang ke rumah. Kondisi kita jadi seperti ini karena salah kau dan ayah. Mengapa kau tidak punya pekerjaan bagus, tidak punya banyak uang sehingga keluarga kita melarat seperti ini? Xiaomin benci, mengapa anak yang selalu disalahkan? Mengapa anak yang selalu dipaksa membahagiakan orang tua? Bagaimana dengan orang tua? Apakah orang tua juga tidak bisa dituntut untuk membahagiakan anak-anaknya, bertanggung jawab membiayai anak dan tidak melemparkannya ke orang lain? Seperti paman Xiaomin yang selama ini membiayai kuliah Xiaomin. Saat itu Xiaomin yang sedang mengupas apel dengan pisau buah gelap mata. Tanpa pikir panjang dia tusuk ibunya dengan pisau buah. Wanita itu jatuh ke lantai. Lantai langsung memerah, membasah oleh darah. Xiaomin segera menyambar spray dan memakainya untuk menyumpal celah pintu agar darah tidak mengalir keluar kamar. Beberapa jam kemudian Xiaomin memutilasi jasad sang ibu dengan pisau. Anehnya, meski dia tidak punya keahlian memotong, menurut polisi Xiaomin cukup rapi dan terampil dalam melakukan aksinya. Xiaomin lalu memasukkan potongan-potongan itu ke dalam koper dan 2 tas karung plastik dan membersihkan ruangan dengan kain pel. Lalu dia bawa koper dan 2 tas lewat pintu belakang kos sehingga tidak tertangkap kamera CCTV. Dengan menumpang taksi, dilanjutkan dengan menyewa sepeda motor roda 3, dia membuang koper dan kedua tas itu di lokasi konstruksi di kawasan Chengdu. Kini terang benderang sudah aksi keji Xiaomin membunuh ibunya. Untuk memastikan kondisi kejiwaannya, Xiaomin diperiksa dokter dan dokter mengatakan dirinya normal, tidak mengalami gangguan jiwa apapun. Namun ketika dokter minta Xiaomin menandatangani hasil pemeriksaan yang menyatakan dirinya normal, gadis itu menolak. Perihal berhentinya Xiaomin dari pekerjaannya di perusahaan Petro China, apakah benar karena dia tidak betah tinggal di kota Chanshui? Polisi memperoleh informasi berbeda. Ternyata di tempat kerjanya Xiaomin mengalami pelecehan seksual dari bos. Gadis itu mengancam akan melaporkan sang bos. Namun, sang bos membujuknya dan menjanjikan akan memberikan promosi jabatan dan gaji. Tapi hal itu tidak pernah terrealisasi. Xiaomin kembali mengancam akan mengadukan sang bos. Ketika karyawan lain mengetahui hal itu, mereka menyalahkan Xiaomin. Ah, sudahlah, jangan bikin ribut. Yang lewat biarkan berlalu. Xiaomin kecewa. Dia merasa lingkungan kerjanya tidak kondusif lagi sehingga akhirnya dia mengundurkan diri. Pada akhirnya kejahatan Xiaomin harus dibayar dengan nyawanya sendiri. Pengadilan menjatuhkan vonis mati padanya sebab dirinya telah membunuh dan memutilasi ibunya dengan begitu kejam. Sementara itu sang adik yang stres karena ibunya tewas dibunuh kakak yang disayanginya mengalami kecelakaan di tempat kerja di sebuah pabrik. Malang pertolongan datang terlambat sehingga nyawa sang adik tak bisa diselamatkan. Sedangkan sang ayah yang menderita stroke tidak diperoleh kabarnya. Sungguh tragis, habis sudah semua keluarga Xiaomin. Menurut kalian, apa sebenarnya awal masalah yang akhirnya membuat keluarga ini hancur? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.